Halo barudak, kumaha ieu kabarna? Lancar? Setiap awal video pastinya saya selalu mendoakan kalian semua agar diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekina. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Aing terek menceritakan sebuah film yang berjudul The Texas Chainsaw Massacre di Beginning, The Beginning, yang dirilis pada tahun 2006. Berbeda jauh dengan film Texas Chainsaw terbaru yang dirilis 2022 kemarin, pada film ini kita akan berfokus ke masa lalu sosok psikopat bertopeng kulit manusia, yaitu Leatherface. Dilahirkan dengan kondisi yang cacat dan wajah menyeramkan. Karena dilahirkan prematur, ia dibuang begitu saja di tempat sampah. Namun terdapat seorang wanita gelandangan yang menemukan anak tersebut, kemudian mengadopsinya. Nah, disitulah masalah besar akan terjadi. Penasaran kan? Kita masuk ke alur ceritana. Berlatar belakang pada bulan Agustus tahun 1939, tempatnya di sebuah rumah pemotongan daging yang berada di Texas. Terdapat seorang wanita bernama Sloan. Dia merupakan salah satu pekerja di pabrik daging tersebut. Akan tetapi, tiba-tiba ia merasakan sakit di perutnya, yang ternyata ia sedang hamil dan akan melahirkan. Namun sayangnya, dia harus melahirkan secara prematur yang membuat wajah si bayi nampak rusak. Pemilik dari toko pemotongan daging, kita sebut saja dia Ujang, ia pun memutuskan untuk membuang bayi tersebut ke tempat sampah. Sementara Sloan, sang ibu yang melahirkan tadi, harus meninggal dunia. Tak berselang lama, di luar tempat pemotongan daging itu terdapat seorang wanita gelandangan bernama Luda Hewitt yang sedang memulung sampah untuk mencari makanan. Tanpa didagu-dagu, ia menemukan seorang bayi yang dibuang di tempat sampah itu, yang sudah dibuang Ujang sebelumnya. Akhirnya Luda memutuskan untuk mengadopsinya alias merawat bayi itu seperti anaknya sendiri. Dan bayi itu dia beri nama Thomas Hewitt. That's the ugliest thing I ever saw. 30 tahun pun berlalu. Pada bulan Juli 1969, Thomas yang sudah dewasa dengan tubuh yang besar, kini ia bekerja di pemotongan daging yang dimana tempat ibunya dulu bekerja dan melahirkan dirinya. Namun karena pabrik daging itu akan berhenti bekerja setelah ditutup oleh pihak kesehatan Texas, Thomas pun dipecat oleh bosnya, yaitu si Ujang, dan menyuruhnya untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Akhirnya Thomas pun menurutinya. Namun Thomas yang kesal akibat perkataan Ujang yang mengatakan dengan sebutan kasar kepada Thomas, ia pun pergi ke ruangan Ujang seakan-akan tahu dengan masa lalunya yang masih bayi sudah dibuang oleh Ujang. Lantas Thomas pun langsung membunuh Ujang menggunakan sebuah palu saat itu juga. Sebelum pergi dari sana, ia melihat terdapat sebuah gergaji mesin di ruangan itu, dan Thomas pun membawa gergaji mesin tersebut. Adegan pun berpindah memperlihatkan para remaja yang sedang dalam perjalanan menggunakan sebuah mobil. Kita perkenalkan masing-masing dari mereka. Sang kakak bernama Eric dan adiknya bernama Dean. Mereka berdua berniat untuk mendaftar sebagai tentara sukarelawan, yang pada saat itu tengah terjadi konflik antara Amerika dan Vietnam. Tak hanya itu, mereka juga diantar oleh pacar dari mereka masing-masing. Pacar Eric yang bernama Chrissy dan pacar si Dean bernama Bailey. Sementara di sisi lain, tiba-tiba seorang sheriff datang ke kediaman keluarga Hewitt. Sheriff ini ditugaskan untuk menangkap Thomas karena kasus pembunuhan yang ada di pabrik daging. Kemudian saudara tiri dari Thomas mau mengantarkan sheriff itu untuk mencari keberadaan si Thomas. Setelah mereka mencarinya, pada akhirnya mereka pun berhasil menemukan si Thomas di sebuah ladang. Ketika sheriff itu akan menangkap Thomas, tiba-tiba dari arah belakang saudara tiri dari Thomas yang bernama Charlie ini bebegukna. Ia pun menembakkan senjatanya ke arah sheriff itu untuk menyelamatkan Thomas. Seen what you did back there, Hewitt. Up and down. Sejak saat itulah Charlie mengambil identitas, seragam, dan juga mobil milik si sheriff itu. Seakan-akan dia adalah sheriff di kota tersebut. Dan mulai sekarang Charlie merupakan sheriff gadungan. Kemudian Charlie dan Thomas pun membawa jasad sheriff itu ke rumahnya untuk dijadikan hidangan makanan. Di rumah itu tak hanya mereka berdua saja, terdapat juga Luda Hewitt yang menemukan Thomas di tempat sampah pada awal film, dan pamannya Charlie yang bernama Monty. Pada hari ini Charlie sangat berasa bersyukur karena mereka tidak kelaparan lagi berkat daging manusia dari jasad si sheriff tersebut. Di sini Luda dan Monty terlihat kaget ketika mengetahui bahwa daging itu merupakan daging manusia. Ya, daripada kelaparan, mereka semua pun akhirnya memakan daging itu dengan sangat nikmat. That slaughterhouse meant more to this town. Abandoned, a place of our birth. We're staying right here.
People may not remember what we say. Kembali ke para remaja tadi, di tengah perjalanan Eric dan kawan-kawan mampir ke sebuah warteg untuk makan siang. Ketika sudah berada di dalam, mereka malah diganggu oleh sekelompok geng motor yang menggoda Chrissy dan Bailey. Daripada masalahnya lebih runyem, pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk segera pergi dari sana. Ketika di perjalanan, salah seorang wanita anggota geng motor tadi ternyata mengikuti mereka dari arah belakang. Eueuh angin, eueuh hujan, tiba-tiba wanita itu mengacukan senjata ke arah Eric dan yang lainnya. Tak terima dengan hal itu, Eric pun mengambil senjata yang ia simpan di dalam mobil, kemudian menodongkannya ke arah wanita tersebut. Eric yang sambil menyetir, ia pun menjadi tidak fokus sehingga tak menyadari terdapat sapi yang ngejedok di pinggir jalan. Pada akhirnya, mobil mereka malah menabrak sapi itu hingga mobil mereka pun ngaguling ke gigir jalan. No problem with the Viet Cong over in Vietnam. Chrissy pun harus terlempar keluar mobil, sementara yang lainnya mengalami luka yang sangat parah. Tak berselang lama, tiba-tiba muncul salah satu sheriff di kota itu, yang ternyata itu adalah Sheriff Charlie, alias Sheriff Gadungan. Tanpa sepatah kata, si Charlie langsung menembakkan senjatanya ke arah wanita geng motor itu. Melihat kejadian tersebut, Eric menyuruh Chrissy untuk tetap bersembunyi di dalam ladang itu. Kemudian setelah membunuh wanita itu, Charlie pun menyuruh Eric dan yang lainnya untuk memasukkan jasad wanita itu ke dalam mobilnya. Charlie juga menyuruh Eric dan Bailey untuk ikut bersamanya. Sebelum pergi, Charlie terlebih dahulu menelpon Monty, yaitu pamannya, untuk menderek motor dan juga mobil yang berada di jalan tersebut. Setelah itu, Charlie pun membawa mereka bertiga ke rumahnya. Nah, disinilah pembantaian pun dimulai. Ketika mereka sudah pergi, kemudian Chrissy pun keluar dari tempat persembunyiannya dan mencoba masuk ke mobil Eric untuk mencari senjatanya. Tetapi di saat yang bersamaan ternyata Monty sudah datang dengan truk dereknya. Walaupun Monty tak mengetahui keberadaan Chrissy, namun pistol yang dicari-cari Chrissy malah ditemukan oleh si Monty. Kembali ke Eric dan Bailey yang dibawa oleh Charlie. Akhirnya mereka pun sampai di rumah keluarga Hewitt. Kemudian Charlie memanggil Thomas untuk membantunya menyekap Eric dan yang lainnya. Tak berselang lama, mobil derek milik Monty akhirnya tiba juga di rumah tersebut, bersamaan dengan Chrissy yang ikut bersembunyi di mobil itu. Di sini mereka baru menyadari kalau sebenarnya Charlie merupakan sheriff gadungan. Kemudian Charlie terlebih dahulu membersihkan tubuh mereka yang penuh dengan darah, seperti hewan yang dibersihkan begitu saja. Mengetahui Eric dan Dean ada di sana, Chrissy pun memutuskan untuk mencari bantuan, barangkali terdapat warga yang melintas daerah tersebut. Kemudian Charlie pun menyiksa Dean habis-habisan setelah tahu Dean sebenarnya akan menjadi tentara sukarelawan. Ia pun disuruh melakukan push up oleh Charlie, tapi sambil memukulnya menggunakan pentungan, sampai Dean pun tak sadarkan diri. Sementara itu, ketika Chrissy sedang mencari bala bantuan, akhirnya ia bertemu dengan anggota geng motor yang lain. Pria itu bernama Holden. Ini Polontong nak, ternyata ia merupakan pacar dari wanita tadi yang dibunuh oleh Charlie. Di sini Chrissy meminta bantuan kepada Holden, namun si Holden dengan keras kepala tak mau membantunya. Tapi setelah Chrissy menceritakan semua yang telah terjadi kepada si Holden mengenai pacarnya, barulah ia mau membantunya. Over there through the woods. Look. Show me where. Kembali ke kediaman Hewitt. Setelah Luda membersihkan wajah Bailey, terlihat dari arah luar rumah terdapat seorang wanita endut yang datang ke rumah Hewitt. Wanita itu kita sebut saja dia Fanny. Kemudian Fanny pun mengobrol dengan Luda tanpa memperdulikan Bailey yang sedang terikat di bawah meja. Sementara di sisi lain, Eric yang sedang terikat, ia pun berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan ikatan di tangannya. Dan pada akhirnya Eric pun berhasil melepaskan ikatan itu dan langsung menghampiri Dean dengan luka yang sangat parah. Kemudian Eric pun masuk ke dalam rumah itu untuk menyelamatkan Bailey. Ketika masuk, ia pun mengancam Fanny untuk tetap diam di tempat. Namun sialnya, Luda malah berteriak sangat kencang memanggil si Charlie.
Charlie yang mendengar teriakan dari Luda, lantas ia pun mengambil senjatanya dan langsung bergegas ke sana. Mengetahui hal tersebut, dengan cepat Eric dan Bailey mendorong meja yang dimana di situ ada Fanny yang sedang duduk, ikut terdorong untuk mengganjal pintunya. Lantas Charlie pun memanggil Thomas untuk segera membantunya. Melihat ada kunci mobil, Bailey pun secepat mungkin kabur dari tempat gak jelas ini. Kemudian dia menaiki mobil Derek Simonti yang ada di situ. Sedangkan Eric terlebih dahulu menolong Dean yang ia sembunyikan di samping rumah. Namun ketika Bailey berhasil menaiki mobil Derek itu, tiba-tiba Thomas pun berhasil menangkap Bailey yang berusaha kabur. Kemudian menyeretnya kembali ke dalam rumah. Begitu juga dengan Eric dan Dean. Eric pun harus berhadapan dengan Charlie yang memegang senjata. Karena tidak ada pilihan lagi, Eric menyuruh Dean untuk segera kabur secepat mungkin dan dirinya lah yang akan melawan si Charlie. Namun bangkainya ketika si Dean ini tengah berlari, dia tak tahu terdapat sebuah jebakan binatang yang tiba-tiba saja menancap tepat mengenai kakinya. Kemudian Charlie pun memukul si Eric menggunakan ujung senapannya sampai dirinya tak sadarkan diri. Sedangkan si Dean ia dibiarkan begitu saja oleh Charlie karena dia tahu Dean tak bisa kabur dengan kondisi kaki yang pincang. Sementara Eric ia dibawa oleh Thomas ke dalam ruang bawah tanah, di mana ruangan itulah tempat penyiksaan para manusia. Singkat cerita, malam pun poek, tibalah Chrissy dan si Holden di depan halaman rumah keluarga Hewitt. Lantas mereka pun memutuskan untuk berpisah karena Holden hanya ingin menyelamatkan pacarnya saja dan ia tak peduli dengan teman-temannya si Chrissy. Ketika si Holden sudah pergi, akhirnya Chrissy menemukan Dean yang dari tadi masih terjepit oleh ranjau binatang. Di situ Dean mengatakan kepada Chrissy untuk segera menyelamatkan Eric dan Bailey yang tengah disekap di dalam rumah, yang kemungkinan mereka akan dibunuh. Di sisi lain, tepatnya di dalam rumah keluarga Hewitt, Eric, Bailey, mereka berdua mendapatkan siksaan yang cukup parah dari keluarga psikopat plus kanibal. Di sini Thomas mulai menguliti tangan si Eric sehingga membuat dirinya ngajoa kesakitan yang amat luar binasa. You son of a Sementara si Holden akhirnya ia berhasil masuk ke dalam rumah. Tanpa pikir panjang, si Holden langsung menembak kaki kanan si Monty dan menahan Charlie. Holden pun menyuruh Charlie untuk memberitahu di mana pacarnya sekarang. Lantas Charlie pun membawa Holden ke tempat di mana pacarnya disekap. Namun itu bukanlah pacar si Holden, melainkan si Bailey yang tengah disekap. Holden pun berkata kalau wanita itu bukanlah pacarnya. Lagi-lagi Charlie kembali berteriak memanggil bantuan si Thomas. Mendengar teriakan dari Charlie, Thomas yang saat itu sedang menguliti tubuh si Eric di ruang bawah tanah, ia pun langsung naik ke atas untuk menolongnya. Tapi kali ini Thomas sambil membawa senjata andalannya, yaitu gergaji mesin. Pastinya dong Holden tak bisa berbuat apa-apa ketika melawan si Thomas, yang notabene salah satu psikopat terkuat di bumi. Kemudian Thomas pun ngebalangkeun awak si Holden tepat mengenai gergaji mesin. Thomas pun menghidupkan gergaji mesin tersebut, dan si Holden pun harus tewas saat itu juga dengan kondisi tubuhnya yang terbelah menjadi dua. Sementara si Chrissy yang mendengar keributan dari dalam rumah, kesempatan itu ia gunakan untuk segera masuk ke dalam ruang bawah tanah. Kemudian ia pun mencoba melepaskan ikatan yang ada pada Eric. Tapi sayangnya Chrissy tidak bisa karena ikatan itu terbuat dari besi. Namun tak berselang lama, tiba-tiba Chrissy mendengar suara langkah kaki yang datang ke situ. Dengan cepat Chrissy pun mencari tempat untuk bersembunyi. Ternyata itu adalah Thomas yang datang ke situ. Tanpa pikir panjang, Thomas pun langsung membunuh si Eric. Kemudian menguliti wajah si Eric untuk dijadikan sebagai topeng. Dan inilah dia psikopat bertopeng kulit manusia, Leatherface.
Chrissy yang melihat sang pacar tengah dikuliti wajahnya tentu saja sangat shock. Pacarku yang ganteng malah jadi begindang dan ia tak bisa melakukan apa-apa untuk saat ini. Ketika ada kesempatan untuk kabur dari sana, Chrissy malah mendengar suara meminta tolong dari Bailey dan polongona. Si Chrissy malah pergi untuk mencari Bailey, yang padahal itu adalah kesempatan dirinya untuk melarikan diri. Sementara di sisi lain, Charlie menyuruh si Thomas untuk mengamputasi kaki kanan Monty menggunakan gergaji mesin akibat kaki Monty yang terkena tembakan tadi supaya tidak infeksi lebih parah. Akhirnya Thomas pun melakukan hal itu. Namun sialnya kaki kiri Monty malah terkena gergaji mesinnya. Ya, dengan terpaksa Charlie meminta kepada Thomas untuk sekalian saja memotong kaki kiri si Monty. See what why you don't, and you trust me, don't you? Come on, Tommy. Kembali ke Chrissy. Akhirnya ia pun berhasil menemukan si Bailey. Lagi-lagi belum sempat dirinya membebaskan si Bailey, tiba-tiba Charlie datang. Kemudian Charlie pun langsung membawa mereka berdua ke meja makan. Ternyata di situ juga sudah ada Dean yang tak sadarkan diri. Ternyata keluarga BGST ini sudah memasak tubuh si Holden untuk dijadikan menu makan malam mereka. Ketika mereka sudah bersiap untuk mencicipi hidangan yang sangat nikmat itu, datanglah Thomas untuk ikut makan bersama. Tiba-tiba Thomas mengambil gunting di atas meja dan langsung menggorok leher si Bailey. Chrissy yang melihat itu, ia pun berteriak sangat kencang karena saking takut dan paniknya. Akibat teriakan itu, Thomas pun membawa Chrissy ke ruang bawah tanah. Tapi alhamdulillahnya Chrissy berhasil melepaskan diri dan secepat mungkin pergi dari rumah gak jelas ini. Dengan cepat Leatherface mengambil gergaji mesinnya dan langsung mengejar Chrissy. Di tengah kekacauan yang sedang terjadi, tiba-tiba Dean tersadar dari pingsannya. Kemudian ia pun berusaha untuk melepaskan ikatannya. Melihat sang pacar sudah tewas mengenaskan di depan matanya, Dean pun berusaha kabur dari situ dengan cara mengendap-endap. Secara kebetulan, ia bertemu dengan si Charlie. Karena tak terima sang pacar tewas, Dean pun memukul si Charlie menggunakan pentungan sampai babak belur. Setelah menghajar habis-habisan si Charlie, Dean pun langsung menyusul Chrissy yang sedang dikejar oleh Leatherface. Not going anywhere. Sedangkan Chrissy masih terus berlari dari kejaran Leatherface hingga sampailah dia di sebuah pabrik daging yang sudah ditutup. Kemudian Chrissy pun bersembunyi di situ. Tak lama kemudian datanglah Leatherface. Melihat si Leatherface sedang lengah, Chrissy pun langsung menusukkan sebuah pisau tepat mengenai wajah Leatherface. Namun yang kita tahu, si Kopet mah jag-jag alias kuat alias strong. Mau berapa kali kalian melukainya, si Kopet mah tetap masih hidup. Ketika Chrissy akan dibunuh oleh Leatherface, tiba-tiba Dean datang ke tempat itu sambil membawa kapak. Namun tetap saja si Kopet itu masih kuat. Ketika Dean akan menolong Chrissy, Dean pun memberikan kunci mobilnya. Tiba-tiba dari arah belakang Leatherface pun langsung menusukkan gergaji mesinnya ke arah Dean. Dean pun harus tewas saat itu juga. Ternyata Dean sengaja mengorbankan dirinya agar si Chrissy bisa kabur dari tempat itu. Akhirnya Chrissy pun menaiki sebuah mobil yang sebelumnya dinaiki oleh Dean. Ia pun langsung tancap gas kabur dari tempat mengerikan tersebut. Ketika di perjalanan, Chrissy merasa amat sangat bersyukur karena ia melihat terdapat anggota polisi yang sedang menilang salah satu pengendara mobil di pinggir jalan. Tanpa disadari, tiba-tiba Leatherface muncul dari kursi belakang mobil dan langsung membunuh Chrissy menggunakan gergaji mesinnya. Hingga mobil yang dikendarai oleh Chrissy melaju dengan cepat sampai menabrak polisi serta orang yang ditilang itu. Dan lagi-lagi setiap film bertema Texas Chainsaw pasti di ending filmnya si Leatherface masih bertahan hidup. Sat! Dan film pun anggesan. Film ini bisa dibilang lebih memfokuskan dan menggali lebih dalam kisah masa lalu Leatherface dan keluarga Hewitt.
Tapi yang lebih detailnya untuk kisah kelam sosok psikopat ini ada di film Leatherface yang dirilis pada tahun 2017. Ada juga beberapa bagian yang terasa sangat dipaksakan di film ini. Contohnya ketika kaki si Monty yang diamputasi oleh Leatherface. Film The Texas Chainsaw Massacre The Beginning Ging cukup berhasil membangun suasana horor mencekam tanpa harus terlalu banyak menjanjikan adegan sadis secara eksplisit. Yowes, mungkin segitu info di pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas di pom bensin Texas Gigir Jalan mengucapkan hatur nuhun, goodbye, dadah.